tiba-tiba Tuhan sampaikan sesuatu yang mungkin saya tawar terus Bapak Ibu. Tapi pagi hari saya percaya saya akan ikuti apa yang Tuhan mau. Sudah dengarkan ini. Kalau sudah benar-benar menangkap ini, saya percaya ada berkat Tuhan yang tersembunyi yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Amin. Nah, ada satu firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Tuhan ingin kita bicara tentang blessing, berkat. Siapa yang rindu berkat Tuhan? Diberkati Tuhan. Wow. Sebetulnya saya tawar, apakah ini Tuhan yang Tuhan sampaikan? Tapi saya rindu kita baca sama-sama dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Kitab Efesus 3 ayat yang ke-20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam. Saudara, orang yang semakin rohani, dia akan seperti Paulus katakan, bahwa dia dapat melakukan yang jauh lebih banyak. Amin. Dia lakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Itu Tuhan kita. Itu Allah yang kita sembah, yang namanya Yesus. Dia bisa memberikan jauh lebih banyak. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang berkat, apa yang kita pikirkan itu mesti hak materi, pasti. Wow, saya diberkati Tuhan, ke gereja dapat materi. Diberkati Tuhan pulang, saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itu yang kita pikirkan. Tapi kalau kita hanya bicara tentang materi saja, itu artinya kita sedang membatasi Tuhan bekerja. Nah, kita berkata bahwa dia bisa melakukan jauh lebih banyak yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Percayalah bahwa kita punya Allah yang bisa melakukan jauh lebih banyak. Dulu orang perjanjian lama mengenal Jehovah sama. Yahweh is there. Yahweh di sana, di kotak. Kotak tabut perjanjian. Tapi hari ini kita punya Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita semuanya. Amin. Yahweh sama itu, Jehovah is there di sana. Tapi kita hari ini punya Immanuel. Allah yang beserta dengan kita semuanya. Nah, saudara, apa yang bisa Allah lakukan jauh lebih besar, lebih banyak. Nah, banyak orang yang tidak menginginkan ini. Itu masalahnya Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak merindukan ini. Nah, kita harus mengerti bukan hanya harta itu bicara materi ataupun apapun juga. Tapi segala yang Tuhan tambahkan. Ya. Karena kalau kita lihat view ke belakang, Tuhan berkata bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Kita hanya cari tambahkan itu. Mari kita cari kerajaan Allah. Saya yakin bahwa ada perkara pagi hari ini yang Tuhan siapkan. Yang namanya blessing, hak kesulungan. Nah, saudara, berapa banyak orang inginkan ini? Saudara dan saya di dalam Kristus, kita bisa menikmati hak kesulungan itu. Nah, blessing yang saya ingin sampaikan bagi hari ini tentang hak kesulungan. Nah, banyak pada zamannya orang-orang Ibrani perjanjian lama waktu itu, anak pertama itu punya berkat yang luar biasa. Karena harta kekayaan orang tuanya dibagi 2/3 bagian buat bagi anak-anak yang lahir pertama kali. Jadi kalau Pak Pangeran ini lahir nomor 1, kalau saudaranya 4, maka warisan orang ini dibagi 5. 2 bagian di bagian Pak Pangeran. Ya kan? Itu harta hak kesulungan. Tapi bicara hal yang luar biasa Bapak Ibu, pagi hari ini saya beritahu begini, bahwa Allah bisa melakukan yang lebih jauh lebih banyak, lebih besar yang kita doakan. Nah, pagi hari ini mari kita baca sama-sama baca dalam Malaki 1 ayat yang pertama sampai yang kelima. Bicara tentang hak kesulungan Bapak Ibu. Malaki ayat pertama sampai yang kelima saya bacakan saja. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Malaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Betul? Esau itu kakak Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Waduh. Kalau saya yakin tidak ada hidup yang paling menderita, hidup yang paling tragis, kecuali ketika Tuhan berkata, aku membenci engkau. Kalau Tuhan membenci seorang, it's over, sudah selesai. Nah, Tuhan ngomong gini, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, Edom itu Esau berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali runtuhan itu.
Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepada Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Kalau Tuhan sudah ngomong gini, aku membenci kamu, itu sudah hidup yang paling tragis. Udah selesai. Sebab itu pagi hari ini mari kita selalu menyenangkan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan gak mau gini, aku membenci engkau. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Firman Tuhan selalu berkata bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia diberikan anaknya tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi firman-Nya berkata, aku membenci Esau. Wow. Kalau Tuhan sudah benci orang, saudara, apa yang dibangun dirobohkannya kembali. Apa yang dia bangun dirobohkan Tuhan lagi. Maka padang gurunnya menjadi padang gurun yang tandus. Ini hidup yang tragis. Nah banyak anak Tuhan hidupnya bukan tragis sih. Tuhan mau mengasihi orang itu. Tapi orang itu tidak menginginkannya. Itu permasalahan. Yang diinginkan mau sendiri. Saya tangkap ada dua perkara Bapak Ibu. Orang tidak bisa diberkati. Tangkap dua perkara ini, simpan dalam hati dan jaga benar-benar ini. Dua perkara. Orang tidak bisa diberkati Tuhan kalau jiwanya mau dewe. Ya kan? Orang itu mau sendiri. Dia diberkati Tuhan, tapi dia mau gunakan berkat itu untuk mau sendiri. Saya bersyukur hari-hari kalau Tuhan tekankan hari ini dengan kuat sekali bahwa kita diberkati untuk memberkati. Amin. Dari Pak Daniel kemarin, Pak Daniel Sukirman, Pak Yudis, Pak Pangeran, sudah sering kali ngomong. Kita diberkati bukan untuk kantong kita tebel, hokpeng kita gede, bukan. Supaya kita diberkati untuk memberkati. Nah, jiwa yang mau dewe ini Bapak Ibu, mau sendiri ini adalah jiwa yang tidak bisa Tuhan berkati. Sebab itu kalau kita diberkati, jiwa kita harus lapang, diberkati untuk diberikan berkat. Amin. Dan demikian akan terus mengalir Bapak Ibu. Kalau kita diberkati itu kantong kita sendiri. Ya kan? Kita makan sendiri. Wow, kolesterol, asam urat, trigliserid. Pak Pangeran ketawa, Pak. Saya bukan ngeledek, tapi saya kaget Bapak Ibu. Ini usia banyak muda dan saya asam uratnya 10,4. Tapi rekor Bapak Ibu. Tapi pagi hari Tuhan saja sembuhkan. Amin. Saya aja waktu dites sama Google saya itu agak takut-takut. Kalau saya tinggi pasti yang di rumah tidak sediakan makan dari saya pasti. Dibatasi terus. Tapi puji Tuhan normal saja. Kecuali sedikit saja 0,6. Itu lebih tinggi sedikit. Nah, yang kedua Bapak Ibu, orang tidak bisa diberkati Tuhan karena apa? Ketika dia dengar firman Tuhan, firman itu kemudian dia hanya lalui begitu saja. Firman itu tidak digarami, dipupuk, kemudian tumbuh sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Sebabnya firman Tuhan jangan hanya didengar, tapi peragakan itu. Amin. Praktekkan itu. Kalau kita dipraktekkan firman Tuhan, saya percaya apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin. Lah dua perkara ini. Tapi kalau Tuhan ngomong gini, aku membenci Esau, itu artinya it's over. Kalau Tuhan ngomong gini, aku benci orang itu. Kalau Tuhan yang benci Bapak Ibu, siapa yang bisa gagalkan lagi? Kalau sudah ngomong aku benci itu, padahal Tuhan itu mengasihi ya. Tuhan itu selalu mengasihi. Tapi kalau Esau ini Tuhan benci, nah kenapa Bapak Ibu Tuhan benci? Ada permasalahannya. Ada hal-hal yang terjadi yang Esau buat sehingga Tuhan ngomong benci aku dengan Esau. Pagi hari ini berapa banyak yang mau dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Berapa banyak mau dibenci Tuhan? Coba bonyok Bapak Ibu Saudara. Jangan mau dibenci Tuhan, amin. Kalau kita nyanyi, ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Tuhan dan Raja, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku.
Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan? Mulai hari ini ganti, ubah selera jiwamu. Kalau kau diberkati, mari jadi berkat. Amin. Diberkati, diberkat. Saya lihat orang-orang yang diberkati Tuhan kemudian selalu berkat, tidak pernah miskin, Bapak Ibu. Selalu ada saja. Kemarin Bu Grace ngomong dengan istri saya, berapa waktu yang lalu Tuhan pimpin untuk beli mobil ya Bu ya, maunya ya. Tapi Tuhan nggak suruh beli mobil. Tuhan jangan beli mobil. Nah, kemudian dan punya dibagikan untuk pelayanan. Saya cuma nangkap sedikit sih. Ketika pulang dari itu saya cerita, ya saya lagi nyetir, nangkap sedikit. Tapi saya tangkap begini, ketika berani memberikan buat Tuhan, itu berjalannya tidak pernah kosong. Tuhan terus kasih. Nah, berapa banyak kita berani Bapak Ibu. Nah, saya ulangi lagi, kenapa Tuhan ngomong, aku benci Esau dan mengasihi Yakub. Ini kan pilih kasih. Tapi Tuhan itu bukan gak pilih kasih. Tuhan itu menunggu respon seseorang. Kalau responnya benar, Tuhan mengasihi orang itu. Tapi kalau Esau ini udah gak bisa dirubah. Nah, apa yang menyebabkan dalam Maleakhi tadi Tuhan membenci Esau? Saya undang Bapak Ibu baca bergantian dengan saya. Kejadian 25 ayat yang ke-19 saya akan bacakan. 20 Bapak Ibu bergantian ya. Yang ganjil saya, yang genap Bapak Ibu. Kejadian 25 ayat yang ke-19 saya akan bacakan Bapak Ibu. Nanti 20 Bapak Ibu ya. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya mengandung. 2, 3. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan terpancar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. 2, 3. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. 2, 3. Lalu bertambahlah besar kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. 2, 3. Pada suatu kali Yakub sedang masak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. 2, 3. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 2, 3. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. 2, 3. Demikianlah Esau memandang ringan hak. Nah, Bapak Ibu, kita tahu cerita ini, bagaimana seorang Ishak ya, itu punya anak. Dari anaknya ada 2 orang, Esau dan Yakub. Esau itu yang tua, Yakub itu yang muda. Tapi sejak dalam kandungannya itu sudah bertolak-tolakan. Itu hanya ada pergumulan dalam hidupnya. Ada 2 bangsa yang lahir. Nah, satu hal kata-kata yang luar biasa, ketika Esau pulang dari padang, kemudian Yakub masak sesuatu. Nah, katanya orang-orang sop kacang merah, katanya orang-orang. Karena itu kemerah-merahan begitu kan. Maka
Kemudian Esau berkata kepada Yakub, berikanlah aku dikit hal itu. Tapi Yakub ini ngomong begini, oke, tak kasih roti, tak kasih hidangan ini, tapi jualah dulu hak kesulungan. Bapak Ibu dibaca, saud Esau, sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudara, dengan demikian Esau ini memandang ringan hak kesulungan. Nah, yang membuat Tuhan itu benci kepada Esau karena dia meremehkan hak kesulungan. Padahal dalam Efesus 3 berkata bahwa Tuhan bisa memberikan yang jauh lebih besar. Berkat itu bukan hanya materi, Bapak Ibu. Tapi Allah ingin memberikan yang jauh lebih besar. Tapi berapa banyak orang menginginkannya seperti itu. Yang dikonsep dalam rumahnya, dalam pikirannya adalah deposito tambah, tabunganku tambah, hari depanku terjamin, itu saja. Padahal hak kesulungan ini memberi yang jauh lebih besar yang dia ingin, yang dia doakan. Nah, itu yang kenapa Tuhan benci. Esau ini orang sombong sama mati, Bapak Ibu. Kenapa? Untuk apa kesulungan itu? Sebenarnya aku mati, papaku sudah agak buta-buta, mau ditumpangin tangan orang buta-buta buat apa? Saudara, ini Esau, ini gelora jiwanya Esau. Sehingga Tuhan itu benci kepada Esau. Saudara, pagi hari ini saya beritahu begini. Tuhan itu yang sulung bagi kita semua. Saudara sulung kita. Kita di dalam Tuhan, kita menikmati hak kesulungan itu. Amin. Tapi permasalahannya berapa banyak orang inginkan kayak Yakub. Jualah itu. Jualah itu. Esau ngomong, ya buat apa sih? Buat apa kesulungan itu? Sebenarnya aku mati, buat apa? Gak penting. Saudara, padahal Tuhan memberikan yang jauh lebih besar buat Esau. Ini orang-orang yang sombong. Orang Kristen yang sombong. Itu adalah orang-orang yang seperti Esau. Yang meremehkan Tuhan. Meremehkan apa yang Tuhan beri. Tapi saya beritahu, tempat ini gak ada. Tempat ini adalah orang-orang yang mau seperti Yakub. Amin. Mau hak kesulungan itu. Pagi hari ini saya yakin bahwa Tuhan sedang siapkan yang jauh lebih besar. Ketika kemarin hari Minggu Pak Daniel itu khotbah, Tuhan tuh gede saya lagi. Kairos ini ada bukan untuk kita sendiri. Kairos ada bukan untuk kantong kita penuh. Kamu kita nih orangnya perutnya buncit. Iya kan? Kalau orang Cina kan to sit to eat. Duduk mangan. Ya kan? Makanya ada kuaci. Ada itu kan makanan Cina semua kan? Kuaci, kuaci. Capcay, Koyonghai, koloke, kolobak, syoke, syobak. Apa lagi? Bakmo. Bakmo semua ya. Saya tuh bak-bakan sudah kalau makan bak terlalu banyak langsung cukup. Enggak boleh, makanya saya ngomong sama saya kayak Pak Rudi loh, si Pak ilmunya, kulupan cukup. Kulupan ikan asin itu hojak secingping loh. Kok sambelnya enak kan? Kok udah kena bak-bakan langsung cekot begini. Tapi nggak tahu sih, kalau dilihat firman Tuhan ini, kenapa alasannya Ishak itu sayang Esau karena suka makan daging buruan, ya kan? Saya yakin Ishak itu kolesterol kali. Tapi zaman dulu nggak ada kolesterol. Nah, tapi kenapa alasan bikin apa Tuhan benci sampai benci Esau? Anak sulung loh, yang harusnya dapat hak kesulungan. Karena Esau memandang rendah hak kesulungan. Pagi hari ini saya dan saudara punya hak kesulungan itu. Jangan pandang rendah hak itu. Saya beritahu begini, apa yang jauh Tuhan bisa berikan jauh lebih besar. Ini buktinya. Kejadian pasal 49, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya baca ya. Kejadian 49, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku. Hak kesulungan kan? Yang pertama gini, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Saudara, hak kesulungan itu memberikan kita ini strength, power, kekuatan dan kegagahan. Amin. Loh,
Hak kesulungan itu memberikan kita kekuatan, power, strength, strong. Ini orang yang punya hak kesulungan. Ada badai kayak gimana pun juga tetap kokoh. Itu hak kesulungan. Nah, berapa banyak orang Kristen yang kena badai sedikit aja limbong begini. Nyanyi pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Kenapa sih? Karena apa? Tidak punya hak kesulungan. Itu yang tidak diinginkan. Inginkan itu pada hari ini. Amin. Orang yang punya hak kesulungan yang pertama. Ayat yang ketiga yang ngomong, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Saudara, hak kesulungan itu memberikan seorang itu power, kekuatan. Teguh terus. Ada badai nerang, menyerang, tetap kuat, kokoh. Orang ngomong, kenapa ya orang ini? Ada apa dengan orang ini? Badai sini berganti, tetap Yesus saja. Kenapa? Karena hak kesulungan ini bagiannya. Makanya ada orang Kristen yang kuat, ada orang Kristen yang gampang terombang-ambing. Orang Kristen yang gampang putus asa. Kenapa? Karena mereka gak punya hak kesulungan. Yang seorang punya. Hak kesulungan itu memberikan kita nih power, kekuatan. Amin. Orang yang punya hak kesulungan akan kuat di masa-masa sukar. Kenapa? Karena Tuhannya. Makanya dia ngomong, Ruben anak sulungku, kekuatanku dan apa? Permulaan kegagahanku. Kegagahan kan kayak dipamerkan begitu kan. Ya orang ini ada apa ya? Digoncang macam-macam, diapain macam-macam. Tetap kuat. Saya suka dengan tokoh namanya Ahok, bukan karena Cina, bukan. Cina dan kafir, bukan. Tapi saudara, coba bayangkan. Kalau saya di posisi Ahok, mungkin saya sudah ngomong ini, pulangkan saja deh. Gak gubernur, gak patean gitu. Coba bayangkan, belum selesai ini, menang, digoncang lagi begitu kan. Hari-hari ini ada orang yang goncang lagi masalah agama lagi. Kami tolak gubernur yang Kristen. Kayak begitu. Tapi kenapa orang ini tetap kuat? Emang gue pikirin, karena ada hak kesulungan yang buat orang teguh, kuat. Kokoh, amin. Orang yang punya hak kesulungan itu akan teguh. Saudara, saya punya teman yang cerita, ketika saya belum pernah ke sana, tapi yang sudah pernah ke sana ya mungkin bisa cerita. Dekat kota Zurich, Jerman, itu ada kayak Niagara Falls. Kalau Niagara Falls di Kanada ya Pak ya, dekatnya Kanada begitu kan. Tapi di kota Zurich, Jerman ada sebuah air terjun kayak Niagara itu, pemandangannya bagus luar biasa. Tapi yang anehnya apa? Di tengah terjunnya air yang begitu derasnya, gedenya begitu, ada batu karang di tengahnya. Dan menurut sejarah, batu karang ini usia sudah ribuan tahun. Diterpa air. Tapi batu karang ini enggak apa-apa. Tetap kokoh, kuat. Bayangkan, padahal pada di bagian ujungnya itu air terjun ini karena saking derasnya dibuatlah pembangkit listrik tenaga air. Saking derasnya air, tapi batu karang tetap kokoh. Kenapa? Ribuan tahun. Bahkan mungkin sebelum Tuhan Yesus lahir. Ada batu karang itu. Anda bisa search di Google, bentuknya, gambarnya. Air terjun atau ya air terjun di kota Zurich itu. Tapi warnanya, saya pernah kemarin lihat, ya gede ya. Batu karang itu, tengahnya itu bolong kayak pintu. Airnya terus mengalir, tapi tetap kokoh, kuat. Kenapa? Orang yang punya hak kesulungan, itu orang yang terkokoh di masa-masa sukar. Amin. Itu inginkan. Itu yang kita rindukan. Amin. Bukan hal-hal yang sepele, orang-orang hal yang ya karena itu ya hartalah, bukan. Hak kesulungan itu membuat orang itu kokoh. Amin. Coba. Tuhan kau besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja,
Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada. Amin. Andalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada. Amin. Orang yang punya hak kesulungan itu yang pertama punya strength, powerful, kuat. Kenapa sih? Karena Tuhan besertanya. Amin. Ia Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia bukan Jehovah sama lagi. Jehovah is there. Tapi dia Allah yang beserta kita. Kenapa Esau dibenci? Karena Esau memandang rendah hal seperti ini. Saudara, ketika engkau tahu hak kesulunganmu, engkau makin kuat dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, ayat yang ketiga, ayat 3. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Yang kedua, engkaulah yang terutama dalam apa? Keluhuran. Saudara, hak kesulungan ini memberikan orang itu keluhuran. Apa artinya keluhuran itu? Keluhuran itu artinya orang itu mampu mensejahterakan orang lain. Itu keluhuran. Makanya kalau ada orang yang baik dari orang lain ngomong ini, orang itu luhur ya. Itu ya. Orang itu luhur ya. Orang itu baik sekali, luhur. Luhur budinya. Itu orang yang punya hak kesulungan itu keluhurannya ada. Dia dimanapun dia ada, dia diberkat buat orang lain. Amin. Makanya kalau orang punya hak kesulungan dia nggak betah ada orang lain, dia ingin berkati. Karena tahu ketika dia memberkati orang lain, dia pasti diberkati. Itu makanya inginkan itu. Orang yang pelit-pelit, wow, itu orang yang takut mati, takut kekurangan, itu orang yang nggak punya hak kesulungan. Dia orang Kristen tapi dia nggak inginkan itu. Makanya Tuhan ngomong, aku benci kau. Jangan sampai Tuhan benci kita. Tapi kita disayang Tuhan. Amin. Makanya jangan pelit-pelit, jangan takut mati. Memberi buat Tuhan itu berkat. Jangan, aduh kok kurang ya apa nih. Kemarin saya diberkati Tuhan dengan kesaksian Pak Rudi. Ya kan kita lagi bikin spanduk tapi gak jadi Bapak Ibu. Belum jadi pasang maksudnya. Karena kemarin hujan terus belum jadi pasang. Ini ada tukang-tukang yang luar biasa ya. Orang-orang yang cekatan Pak Teguh, Pak Rudi. Pak, isinya pasang ya. Tapi Pak Rudi kemarin saksi begini. Ada orang di gereja sini yang tidak berani kasih per bulan. Kenapa? Takut. Hari ini berapa hari yang lalu Pak Rudi ngalami. Katanya kalau di angkatan itu kan gajinya aja gak cukup untuk kebutuhannya. Bahkan tekor. Tapi ya karena hal yang Tuhan berikan, mengajarin firman Tuhan di tempat ini, di pemuritan. Istrinya mulai membangun. Bangun rohani, mulai berani kasih. Ajaibnya Bapak Ibu, kok dihitung itu kurang. Ketika memberi, Tuhan punya cara untuk nolong orang-orang seperti itu. Amin. Makanya kalau orang kita takut terus, Anda belum punya hak kesulungan. Orang yang punya hak kesulungan, dia akan luhur. Dimanapun juga akan dikesejahteraan buat orang lain. Dan saya yakin tempat ini akan lahir orang-orang yang luhur luar biasa.
Amin. Bapak Ibu lihat ya, 4 tahun yang lalu kita tempat ini, 4 tahun yang lalu. Saya ajak Bapak Ibu yang pertama kali tempat ini, lihat aja. 4 tahun yang lalu, Avan itu belum seramai sekarang. Belum seramai sekarang, walaupun orang kenal Avan ya. Tapi ketika kita tempat ini, tempat itu jadi berkat. Diberkati Tuhan. Kami di Patimura, itu kan tempat yang terisolir. Bekasnya terminal Patimura. Ya kan? Kemudian ada ruko-ruko yang tiap seminggu tutup. Kami saja yang buka. Jadi kalau lain tuh minggunya Senin sampai Sabtu buka, kita tutup. Tapi yang lain tutup kita buka minggu kan gereja kan. Gereja buka yang minggu gitu loh. Kalau hari-hari pertama, hari yang lain Rabu juga buka sore kan ibadah tengah minggu. Waktu kami buka awalnya sepi. Tahun pertama kita punya gairah, terus kita kebaktian di tempat itu aja. Di restoran namanya Nelayan. Ya kan? Sepi, Bapak Ibu. Kita pakai itu, saya ngomong orang yang punya, Pak, kita punya pakai tempat ini, tapi ini gereja loh Pak. Jangan kasih mahal-mahal lah. Yo boleh Pak, gratis tempatnya tapi makan. Ya makanya berapa kita rundingan sampai akhirnya harga yang paling minim kita pakai, kita deal. Bapak Ibu, setahun tempat itu. Sampai akhir sebelum mereka pindah, kita pindah. Restoran tidak pernah sepi. Karena apa? Di mana ada gereja Tuhan, ada berkat yang tersebut. Amin. Nah, kita diberkat Bapak Ibu. Ruben itu punya keluhuran. Hak kesulungan yang kedua yang Yakub taruh itu keluhuran. Luhur itu bagian dari orang lain. Orang lain akan rasa, waduh sejahtera ya saya sama orang ini. Saya diberkati loh sama orang ini. Jangan jadi orang Kristen jadi orang Kristen, orang lain tak menjauhi saudara. Kenapa? Ngomongnya gak enak. Ngomong sengak gitu kan. Gak enak. Nah yang ketiga, hak kesulungan apa? Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkau yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam apa? Kesanggupan. Saudara, hak kesulungan yang ketiga ini memberikan orang itu kesanggupan. Ini artinya kemampuan di atas rata-rata. Orang lain sudah gak sanggup, dia sanggup. Orang lain gak bisa kerjakan ini, dia kerjakan itu. Sanggup. Saya punya pendeta, gembala dulu di BSD, sampai sekarang tetap menggembalakan. Dia insinyur insinyur sipil, ya kan, sipil. Pada waktu itu dia pernah cerita dengan saya, ada sebuah proyek yang cukup besar, itu lantainya lantai 4, kemudian lantai mau dipotong semua, mau ditinggikan. Kemudian tiang-tiangnya yang tiang seperti orang yang punya itu nggak mau pakai tiang-tiang begini. Waduh susah. Cari insinyur satu ngomong nggak bisa Pak, insinyur nggak bisa Pak. Sampai akhirnya dipanggil gembala ini, insinyur ini, tanya kamu bisa nggak mengakali ini, ruangan ini nggak ada pakai pilar-pilar begini, tapi bisa tinggi. Bisa. Loh, bisa gak? Bisa. Yang lain udah angkat tangan Bapak Ibu. Saya tanya gimana Pak caranya Pak? Oh gampang, itu besinya saya nggak tahu bagaimana ceritanya, tapi besinya itu diganti yang gede sekali sampai hari kokoh. Orang lain nggak sanggup, dia sanggup. Ketika lewati jalan raya di daerah Taman Anggrek ya, Jakarta, kan itu lapis 3 itu. Lapis 3. Saya lewat situ, dia ngomong, kamu lihat tuh ya, jalan layang itu kan banyak mur-murnya ya. Loh ya, murnya kalau orang Madura dicuri sudah murnya, kan gede-gede murnya kan. Untung di Jakarta ada orang Madura gitu loh. Tapi dia ngomong satu mur ada hitungannya. Mur satu tidak ada hitungannya. Itu yang ngerancang orang Korea. Satu mur ada Pak hitungannya. Kalau dilepas satu itu jembatan saja kurang kokoh lagi. Saudara, itu kesanggupan di atas rata-rata orang. Orang yang punya hak kesulungan hidupnya kan di atas rata-rata orang. Orang yang begini, sudah bisa. Dia ngomong, ada jalan keluar. Itu hak kesulungan. Amin. Orang yang ngomong, sudah bisa wis. Lo gimana? Ya gimana lagi? Udah gelodak sudah. Cedok sudah. Tapi orang yang punya hak kesulungan, dia melihat masih ada jalan. Kalau Tuhan buka jalan, tidak ada ditutupnya. Itu hak kesulungan. Ini orang yang punya itu mentalnya begitu. Mentalnya kita bangun.
Pasti bisa Pak, pasti bisa. Amin. Kita mau ke Baktian Padang, pasti bisa. Itu bukan, itu Tuhan benci loh Bapak Ibu. Makanya saya dengar begini, ini berkat bagi orang yang nangkep. Amin. Tapi yang enggak, wah ya enggak jadi apa-apa. Esau ini meremehkan enggak begitu. Diberikan kesanggupan. Semakin mau mati, buat apa aku? Tuhan kasih yang terbaik. Tapi kita buat apa? Yang ku perlu adalah hepeng. Apa yang dicari orang? Kok nyanyi kayak Roma Irama aja enak. Apa yang dicari orang? Uang. Ya itu saja berkat bagi Tuhan, bagi dia berkat cuma uang saja. Padahal hak kesulungan itu seperti Paulus katakan, Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar. Amin. Dari kita doakan hak kesulungan. Makanya pagi hari ini inginkan itu. Berikan tambahkan buat saya Tuhan. Amin. Kesanggupan. Saudara tahu Yakub 20 tahun di rumah Laban tuh. Laban tuh siapa sih? Gak kaya-kaya banget Laban. Ketika Yakub datang dia miskin, gak kaya-kaya. Ketika Yakub di tempat itu, kekayaan Laban mulai meningkat. Kenapa? Karena Yakub punya kesanggupan ilahi. Amin. Ayo kita punya kesanggupan ilahi Bapak Ibu. Ada masalah, sanggup. Kau nyanyi kan, Yesus sanggup. Gimana lagu itu? Yesus sanggup, dia sanggup. Nah, ngomongnya saya serang, sanggup. Ada masalah, gimana Pak? Gimana? Ya gimana lagi? Itu bukan hak kesulungan Bapak Ibu. Orang yang punya hak kesulungan akan bisa lihat dan punya kesanggupan di atas rata-rata orang. Amin. Orang lain bisa hands up begini, sudah begini. Tapi orang yang punya hak kesulungan ini pasti bisa. Pasti ada Tuhan aja jalan. Amin. Ayo ngomong sebenarnya. Kamu sanggup. Karena kalau kita sanggup. Amin. Kita sanggup beli gereja. Amin. Kamu kalau tarik lagi lah. Udah hampir 10 tahun cekot. Saya 5 tahun, ya 6 tahun terakhir lah. Tiap bulan Natal tuh, sukacita Natal kan? Malam kudus. Sukacita Natal kan? Januari mulai cekot-cekot saya. Tekanan darah naik. Kenapa ya? Loh saya ya kenal Krishna Hera itu udah lama sih ya. Dokter Hera. Pasti kalau tensi Januari, Februari kok tinggi ya Pak? Karo. Tapi pagi hari saya percaya setiap kita sanggup. Amin. Itu hak kesulungan. Nah saudara, itu 3 Ruben. Tapi Ruben itu gagal. Kalau Anda lihat akhir Ruben gagal terima hak kesulungan karena apa? Karena Ruben itu berzina dengan gundik ayahnya. Kemudian jatuh ke orang yang namanya Yusuf. Yusuf itu anaknya siapa? Rahel yang pertama kan? Dia coba ayat yang ke-22. Kejadian 49 ayat 22. Kejadian dia. Yusuf adalah seorang seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi apa? Tembok. Wah ini hebat. Yusuf itu seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Nggak pernah kering. Tapi berkatnya Yakub nggak berhenti sampai situ. Dahan-dahannya naik mengatasi apa? Tembok. Nah ini luar biasa. Hak kesulungan itu membuat seorang tidak bisa dibatasi. Tembok sekalipun nggak batasi orang. Makanya kalau kita punya hak kesulungan, luar biasa Bapak Ibu. Saya beritahu ya, hak kesulungan itu membuat seorang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tembok itu aja batasi dia. Dahannya bisa mengatasi tembok. Nah, ini bicara tentang mentalitas, cara pandang, iman melewati tembok. Saya yakin tempat ini kan banyak orang-orang pekerja kan ya. Ada yang suster, ada yang dokter, dokternya belum ada sih. Masih koas. Ada yang pegawai. Kebanyakan pegawai lah, pegawai lah. Nah, kalau pegawai yang biasa dapat berkat biasa dari bosnya, dapat 1 juta, ya sudah, kasih
setiap bulan. Setor piro? Cetial. Ya sudah, cetial. Terus temennya, loh, kok punya mobil temenmu? Sama toh cetial? Iya sama. Kok punya mobil? Ya kamu. Gak cukup, Pak. Beli motor, kurang lagi motor. Saudara, ini mental loh. Saya beritahu begini ya, cara pandang mentalitas kalau orang punya hak kesulungan, dia tidak dibatasi oleh apapun juga. Orang uang 1 juta, dia nggak terbatas dengan 1 juta yang diterima oleh bosnya, dari bosnya. Nggak batasi. Dia bisa ngomong, Tuhan sanggup mengalirkan aku berkat-berkat yang nggak bersudahan. Tanpa sadar orang sudah dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta sebulan. Padahal gajinya 1 juta. Ada yang begitu Bapak Ibu. Makanya saya berharap begini, orang seperti ini takutnya satu pada Tuhan, bukan pada bosnya. Banyak orang kerja takut dari bos kan? Bos. Ini mentalitas. Ada orang-orang yang mungkin dapatnya dari bosnya kecil, tapi ketika dia punya hak kesulungan, dia mampu melihat tembok itu. Dia mampu mendapatkan income yang luar biasa dari tempat-tempat lain. Kenapa? Mentalitas. Bosnya 1 juta, ya udah. Orang yang udah terima 1 juta. Mangan urip 1 juta. Tapi orang yang punya hak kesulungan, dia bisa melintasi tembok itu. Dia bisa dapat income yang ya dari manapun juga. Saya tahu tempat-tempat ini ada orang-orang yang blessing seperti itu. Amin. Pertahankan itu. Tuhan bisa loh. Orang percaya dikasih Tuhan daya upaya. Dia gunakan uangnya bukan untuk kekayaannya, untuk memberkati pelayan Tuhan dan tambah diberkati. Mau itu? Amin. Terima hak kesulungan. Orang seperti ini nggak takut siapa-siapa, takut Tuhan. Sama bosnya ya cuma dihormati saja bosnya. Ada orang-orang yang takut, bosnya setengah mati, takut ya bos. Esau itu kayak begitu kali ya, menyepelekan hak kesulungan. Yang terakhir Bapak Ibu, kita mau bersama khusus. Ayat yang ke-26. Ini berkatnya Yusuf. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas kepala orang yang teristimewa di antara apa? Saudara-saudaranya. Nah, berkat yang terakhir yang Yakub berikan pada Yusuf itu berkat namanya heritage, warisan. Kita punya warisan dari bapak kita nanti. Amin. Makanya Tuhan itu jauh bisa melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kita doakan. Terima hak kesulungan. Yang pertama, hak kesulungan bicara tentang apa? Seorang punya kekuatan, strength. Yang kedua, hak kesulungan bicara orang punya keluhuran bagi orang lain. Amin. Yang ketiga, orang itu punya kesanggupan. Kita rata-rata orang. Kalau kerja orang lain bisa cuma kumpulkan ya 20-30 pak, dia bisa 50 pak. Ini kesanggupan. Kalau yang lain lembur 10 jam ngantuk-ngantuk, dia 11 jam, 12 jam masih tahes begini. Kesanggupan. Yang ketiga, yang keempat, orang yang terima hak kesulungan itu terimain seorang nggak dapat dibatasi oleh apapun juga. Tembok nggak dibatasi dia. Keadaan nggak dibatasi dia. Dia bisa lakukan perkara yang hebat. Sebenarnya Tuhan. Yang keempat, yang kelima terakhir, seorang yang punya hak kesulungan, orang itu punya namanya heritage, warisan. Amin. Mau terima warisan? Rumah kita warisan, diberikan oleh Bapak kita. Jangan sia-siakan itu. Jangan ganti yang lain. Berapa banyak pagi hari ini yang mau terima hak kesulungan? Angkat tangan bersama-sama. Jamahan Tuhan berarti. Saya undang tim musik ke depan. Itu yang